Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan dengan doa bersolawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang kami hormati yaitu guru kita Bapak Ustaz Syahrudin Santara Esos, yang mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan kesediaannya menjadi narasumber
semuanya yang hadir. Nah, semuanya semua yang hadir tanpa kecuali dengan hari juga mungkin lagi dengerin. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini yakni tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang melaksanakan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita yakni menjalankan perjalanan suci, ya, peristiwa dahsyat, ganjil, aneh, ajib, gitu. Jadi ini peristiwa sangat ganjil. Orang pada kagak percaya, serakal nggak percaya. iya, orang percaya bisa, apalagi imannya ketika itu belum kuat, ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi kapan? Jadi pada tanggal 27 Rajab. 27 lah. Rajab. Bahkan kalau udah Rajab orang puasa kan? Iya. Salah apit aja. Nih kan, buat Rajab. Jadi bulan Rajab Nabi Muhammad itu tanggal 27 Rajab. Yakni apa? Dari tahun ke-10, ya, masa kenabian. Jadi jarak dari Nabi ke 10 tahun itu dari tahun ke-10 ke kenabian. Nah, ketika itu Rasulullah SAW, ya, ketika itu apa? Ketika itu Rasulullah sedang tidur. Jadi Rasulullah sedang tidur. Ya. Tiba-tiba Jibril datang mendatangi Nabi Muhammad SAW membawa buruk. Buruk itu kendaraan, salah satu kendaraan Rasulullah. Nah, buruk itu kendaraan dari salah satu kendaraan Rasulullah SAW. Saya kata Barakun itu kilat itu cepat. Ya, sekalinya kalau kita lihat kilat habis pek gila, ya, masya Allah, bergerak, ya, itu kilat. Jadi Barakun itu kilat, buruk. Nah, Rasulullah SAW, ya, di Isra Mi'raj kan ada suratnya. Jadi ada alasannya mengapa Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj. Nah, kita lihat dulu apa itu pengertian Isra. Nah, kalau dalam istilah Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam, ya, Isra Asra. Jadi Subhanallah, Maha Suci Allah, Alladzi Asra, yang telah memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, dijalankan, ya, diaktihi, yaitu hambanya Laila kepada Allah, ya, itu dijalankan. Jadi makanya ada orang yang tidak percaya dijalankan. Istilahnya begini, kayak tadi pagi saya berangkat, nah semua ngikut saya semua, itu nempel di baju. Nah sampai di sana dia kasih tahu, ya, cuma 1 jam seberapa, ya, itu dalam keadaan. Kalau ngebut cepat, kalau macet sejam sampai. Disebut, terus dia jatuh di situ, terus jatuh. Datang musola dia jalan. Kata temennya itu, dia salaman. Dari mana nih? Lah, saya dari Babakan Bacis. Mana itu Babakan Bacis? Lah, soalnya tak selatan. Ya benar belum gitu. Iya. Aku sampai sini. Lalu kapan jalannya? Lalu tadi, baru jam 6, setengah 7 jalannya.
belum kelindes motor, belum kelindes mobil, mati bisa. Nah, itu. Jadi Rasulullah ini ya sampai yaitu dijalankannya Rasulullah SAW dijalankan ya, bukan jalan sendiri. Nah, itu kuasa Allah. Jadi apa? Istilahnya ini adalah proyek Allah, proyek Allah yang dijalankan Rasulullah. Ya, bila yang pada memari minat Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Nah, di mana itu? Di Makkahul Mukarramah. Ya. Di Makkah kota Makkah Al-Mukarramah yang mulia. Ya. Atau Makkahul Musyawarah yang mulia. Jadi itu dari Makkah Mina Masjidil Haram kemana? Ila Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana itu? Di Palestina, Yerusalem. Jadi itu diperjalankannya Rasulullah. Pada kapan? Pada malam hari dengan mengendari burung bersama malaikat Jibril alaihi salam sampai Masjidil Aqsa. Kemudian apa? Nanti terusannya Allah. Nah, jadi ini Mi'raj, jadi Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nah, apa kalau Mi'raj? Kalau Mi'raj adalah perjalanan Nabi SAW pada suatu malam. Ini Isra ya, perjalanan Nabi. Ya. Kalau Mi'raj itu naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu setelah sampai 7 lapis langit. Ya. Ada di sini 7 lapis bumi, ada 7 lapis langit. Ya. Langit, satu langit aja kita belum pernah bisa. Jauh kita tahu. Langit itu. Tapi kita bisa pegang. Langit-langit kita bisa pegang. Iya, langit ada. Ini langit-langit. Namanya dua, kalau bisa kita. Namanya satu, nggak bisa. Namanya dua, nggak bisa. Itu. Jadi Rasulullah SAW dijalankan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai apa? Nah, itu ada muncul pertanyaan. Ya, ini ada katanya mengapa Allah SWT mengadakan Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad SAW? Ya, sudah pendapat banyak yang mengatakan ya bahwa Masjidil Haram ada ya itu ya sejarah al-Qur'an yang telah studi kritis atau ditahqiq oleh yang tidak normal. Apa katanya? Nabi Muhammad itu bisa Mi'raj ya, diisrailkan karena Nabi adalah inti semesta. Jadi Nabi itu inti semesta alam ini. Semuanya dari Rasulullah. Sejauh semesta hadir karena hakikat ayat Nabi Muhammad SAW, maka semesta ini semesta ingin berterima kasih kepadanya. Jadi alam semesta ini ingin berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Jadi itu semuanya melihat malaikat pada ingin melihat adanya Nabi. Ya. Akhirnya apa? Nah, para malaikat ini dan aras sehingga salah lagi merindukan perjumpaan dengan Rasulullah SAW dari Muhammad. Karena itulah Nabi dihadirkan ke langit lalu berjalan Isra Mi'raj. Ya, gitu. Jadi dengan Isra Mi'raj di Isra Mi'raj. Nah, kemudian apa tadi? Ya, mengapa Nabi di Isra Mi'raj? Padahal itu jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh banget. Di Yerusalem itu kalau nggak salah ini ada 1.350 km. 1.350 km. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu merupakan tempat yang suci. Ya. Ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram, maka Madinah Nabawi, Madinah, kemudian
Nabi Isa datang itu apa? Nabi mengalami berbagai peristiwa, yaitu peristiwa duka, kepedihan. Makanya ketika itu Nabi dikatakan pada tahun itu Amul Husni, tahun kesedihan. Dia bersedih, tahun kesedihan yang amat dalam bagi jiwanya, bagi Rasulullah. Kenapa? Pertama apa? Karena pertama diboikotnya atau pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, yaitu baik yang Islam maupun belum, dengan dalam memutuskan hubungan jual beli. Jadi itu diputuskan hubungan jual beli, kebutuhan-kebutuhan apa diputuskan, ya, ini diboikot. Kemudian apa? Nah, diputuskan itu nggak bisa ngapain dengan jalan memutuskan hubungan jual beli, hubungan perkawinan juga diputuskan ketika itu, ya, hubungan tiara-tiarai dan juga hubungan lainnya, sosial lainnya. Nah, akibat pemboikotan itu apa? Jadi pemboikotan itu Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya terkurung di suatu lembah. Ya. Nabi terkurung di suatu lembah dekat Mekah lebih daripada 2 tahun. Menderita lebih daripada 2 tahun. Nabi sampai Nabi lapar, sampai Nabi ganjel perutnya, diganjel sama batu, diikat. Sakit apanya Rasulullah SAW. Ya. Itu mereka menderita kemiskinan, kelaparan, kesengsaraan, dan penderitaan. Jadi semuanya dirasakan oleh Rasulullah dan pengikutnya. Bahkan gara-gara apa? Nabi sendiri itu sampai yang bilang mengganjal perutnya dengan batu untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, disebabkan berhari-hari tidak menemukan makanan, ya, tidak menemukan makanan atau minuman itu pertama, ya, sebab Nabi diberangkatkan untuk Isra Mi'raj, pertama pemboikotan. Yang kedua apa? Yang kedua peristiwa meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya itu, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah, namun dia sangat sayang pada Rasulullah. Siapapun yang mau mengganggu Rasulullah akan berhadapan dengan dia. Abu Thalib, ya. Abu Thalib yang sangat gagah, yang sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu meninggal, yaitu yang merupakan pendorong, pelindung, perisai. Pelindung, perisai itu apa? Kalau pakai perangkat, pakai perisai, ya, seperti ini, dipegang ini, menjaga ini, amen, ya, itu pelindung. Nah, jadi Rasulullah SAW, yaitu Abi Thalib paman itu meninggal dunia. Jadi yang setiap saat membela dan memberikan perlindungan kepada Nabi dari ancaman orang kafir Quraisy. Itu yang kedua, ya, sebab-sebabnya. Jadi yang pertama pemboikotan tadi, ya. Kedua meninggal pamannya Abu Thalib. Kemudian apa yang ketiga? Meninggalnya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini istrinya yang pertama yang mempunyai anak, yaitu Siti Fatimah. Ini meninggal. Semua 2/3 Mekah itu harta daripada siapa? Siti Khadijah. Dia itu bisnis girl,